الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت أجل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبد من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إلى آخر Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Jadi kata Allah inna nahnu kami. Jadi Allah itu mewariskan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi orang-orang yang berakal. Jadi hitopin itu minal ukola wa man 'alaiha wa wajib dan yang lain umum. Jadi yang punya akal yang tidak. Minal ukola wa wajib. Jadi qudiyal amru wa hum fi waflatin wa hum la yu'minun inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Jadi tiang sing boten berhasil masuk surga itu ketika dipastikan ya. Ketika orang surga masuk surga dan orang neraka masuk neraka, maka kematian itu digambarkan. Jadi kayak berterbangan, maut itu mati. Diibaratkan apa? Berbentuk kayak kambing. Kayak kambing kibas. Jadi berterbangan. Jadi kematian itu digambarkan kayak mati. Dan sakit maut Allah menciptakan kayak mati. Jadi ketinggalan. Jadi ketika orang sudah yang surga masuk surga, yang merokok masuk merokok, jadi kematian itu didatangkan dengan berupa kapsul. Kapsul itu kayak kambing kibas, kayak kambing putih disembelih. Payung bau bain al-jannah wa nar. Dan dibeleng. Jadi ada penyembelihan kambing di tengah-tengah antara neraka dan surga. Jadi podo ningali. Tiang sing ahli neraka ningali, tiang sing ahli surga ningali. Wa yunadi al-munadi itu kayak suara yang ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai ahli surga, wahai penduduk surga, engkau abadi tanpa kematian. Langgeng. Bisa lawas itu surga tanpa mati. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, engkau hidup tanpa mati. Salawas itu neraka.
Fa inda dzalik yazdadu ahlan nar hasratan ala hasratin. Dengan melihat kados ngoten niku diperlihatkan kematian niku. Orang-orang ahli neraka itu nelongsoni, tambah nelongso. Ketika ini kayak ini panggilan kayak ngoten niku. Ini tambahan ya kayak penghinaan, kayak penghinaan. Jadi nelongsoni tambah nelongso. Gelon niku lho waduh sengsara ini tambah sengsara. Wa ahlul jannah farahan fi farahi. Sedangkan ahli surga ya tambah senang. Karena wis berhasil. Kayak uang kate masuk, umane jenengan masuk bis, wis pena kali berangkat, misalkan pena ngene sampai tujuan. Kate berangkat seneng lawan. Wis bis ke kok ae wis kan. Napa malih wis tambah mlebu kate Bu. Niki wis awal ketika sudah dipisah oleh Allah, sing surga wis mlebu surga, sing neraka wis mlebu neraka, niki si enek malih. Napa penyambutan gitu. Napa namanya ini? Kayak penyambutan peresmian nih, peresmian. Jadi kematian itu berterbangan, gitu loh. Kematian ini kayak itu. Jadi itu ngoten sing surga tambah senang, sing ahli neraka tambah sengsara. Dan kitab-kitab narisul ardh ini inna nahnu narisul ardh. Jadi orang-orang yang hidup di surga itu sajane di awal ini sedaya diparingi tempat. Tiang lek ngamal api, tempatnya teng surga. Jadi setiap orang ini juga ada kesempatan. Teng neraka nggih sami. Tiang sing ngamal api berarti teng surga niku ditiapkan surga, sing teng neraka ditinggal. Jadi ini tempat kulunan panjenengan di awal dipersiapkan neraka. Lek kulunan panjenengan ngamal keranten kulunan panjenengan lebih dominan amal api insya Allah. Atau kulunan panjenengan lebih tidak mengamal elek, lebih mayoritas anggaplah 10% elek, 90% api. Amin Allahumma amin. Akhirnya nopo? Akhirnya kulunan panjenengan bangunan sing tersurga, sing ten neraka niku diwariskan dumateng tiang-tiang sing boten ngamal api. Akhirnya kulunan panjenengan diberikan fasilitas sedaya surga. Tempat wis iki kayak kaplingan tapi dereng bangunan iki. Terus enek tempat ahli neraka sing boten berhasil menempati niku diparing dumateng tiyang sing ahli surga. Nah sing neraka diparing jatahe tiyang sing neraka. Are tambah ombong ngene. Wow nek. Sing neraka tambah ombong ngene karena sing ditinggal mlebu surga, sing ahli surga tambah ombong ngene keranten tambah napa? Ditinggal ke tempat neraka. Dan ternyata roto-roto melongso kali jin iki kata-kata yang mlebu neraka. Wati omboan teng surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi isi tambah betul iki lho ditinggalaken ngoten. Kematian iki lho. Iki lho tempat sampeyan lek biyen pas teng alam dunya ngamal ngene. Krono sampeyan wis gak ngamal, are tempate dikekno napa? Diparingno wong diparingno wong oleh hibah. Ya, oleh hibah. Saiki wis oleh amal ngoten, oleh dewi ngoten. Cuma karena oleh hibahan ngoten. Kasarane lek teng alam dunya niki ini bumi nopo niku Pak sing gak resmi niku Pak. Nggih, kan nek tanda-tanda gak resmi terus dilakukan. Dan kados intine lho kaya kasarane kados ngoten. Sing teng neraka nggih ngoten. Sing teng neraka iki lek tempat sampean, lek seandainya sampean gak salat piye? Lek seandainya sampean gak ngaji, tempatnya iki lho neraka. Jadi ternyata diwaris lho teng dia sih. Yo wis gen-gen ae. Sing teng ahli surga. Sudah sing ahli neraka waduh. Tambah getun, maka di hasrota oke. Jadi hasrota ala hasroti. Tambah nelongso diketokno tempatnya yang telah dipersiapkan Allah ternyata malah dinggeni wong liya. Waduh getune gak karu-karuan. Nama sholli ala Muhammad. Ini keluarga yang betul boten. Dinggeni nopo wis disiapno tempat kula pinjenengan boten ngambil. Boten mendhet. Gendeng gak? Kadang-kadang boten. Gendeng nopo boten. Rugi. Wis disiapno tempat sae malah pilih sing boten sae. Napa sing ngabarno kula panjenengan? Jadi kula panjenengan wis di tempat sing sae, Allah telah memberikan Al-Qur'an. Makanya Nabi berpesan ketika Nabi badhe wafat pesan.
Ya Rasul, ya apa kula niki lek ditinggal panjenengan? Wis gak usah susah. Aku wis ninggal loro Al-Qur'an. Yang berbicara dan yang tidak berbicara. Napa sing berbicara Al-Qur'an. Terus Nabi seneng. Aku urip, aku meninggal karena ya padha wae. Lek aku urip sampeyan iso ngaji, iso napa ngrungokno dawuh Nabi kata Nabi teng para sahabat. Sampeyan iso ngaji, iso bareng napa Nabi iso bareng-bareng. Terus sampeyan iso tanya kata tapi aku wis meninggal ya pancen enak bagi sampeyan, bagi umat. Kenapa? Ketika awak mau ngamal abdi, aku memuji Allah. Ketika umat Nabi, kan setiap umat Nabi Muhammad ini ditinggalkan oleh Nabi. Kalau kan panjenengan saya ini gitu. Nabi ini ketinggalan. Ini pancen nas Quran, napa nas Nabi, nas hadis. Ketika setiap umat ngamal keabian, teng Nabi ini ditambah nih umat jenengan ya Rasulullah kata malaikat. Makanya ini malaikat sing khusus untuk jadi wartawan. Bahasa gampang ini, bahasa gampang ini. Jadi wartawan khusus nyatet nyotek tiang sing selalu dikir. Terus diketahui tentang pengiran termasuk Nabi Muhammad. Hari nopo ketika ada umatnya Nabi berbuat kebaikan, langsung Nabi niki memuji Allah. Saniki nama sholli ala Muhammad. Mugi-mugi bulan panjenengan dapat pujian, dapat doa dari baginda Nabi untuk dipuji di hadapan Allah. Amin Allahumma. Niki dawuh Nabi sing nenangno sahabat. Karena wedi badhe ditinggal Nabi. Terus le awakmu kata-kata, le sampean kabeh wae sahabatku kata Nabi. Ojo susah le awakmu nglakoni elek umatku. Diketokno nang aku iki lho umat sampean Muhammad. Karena malaikat nggih diketokaken teng Allah ditinggalaken teng Allah iki lho umat sampean Muhammad. Pun jogging. Dikekane benar besok. Senang. Cek sehat, cek panjang umur. Gue pokoknya keliling kok, belonjot kok enggak mari-mari. Kelenceran kok umatnya. Ketika berbuat maksiat kok umatnya. Ditinggalkan kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan jumatan Allah nyunakan ampun. Jadi yang namanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaihi ma antum. Nabi sangat kayak haris ini lupa ini kayak uang ini lek teng dunia tamak. Jadi Nabi ini saking tamak, saking senengnya teng umat, saking sayang kasih sayang lah Nabi teng umat. Nopo mawon sih tetap di doa. Cek tadi saya. Alhamdulillah keluar panjenengan setiap harinya atau setiap umur bertambah, mungkin kesayangan hitam. Jadi Nabi selalu ketika melihat keluar panjenengan diperlihatkan oleh malaikat, Nabi langsung memuji Allah. Allah melimpahkan rahmat kangge keluar panjenengan. Amin ya robbal. Mugi-mugi istiqomah. Amin. Ahad saniki dipuji, ahad ngarep. Itulah istighfar. Acara ini mungkin terus meningkat. Amin ya robbal. Jadi yang namanya dari surah doaman alaiha. Jadi akan nolongso kelulan panjenengan. Wis disiap no tempat sing sae, ternyata kelulan panjenengan boten milih. Karena nopo gini ku kata sebab. Nggih rasa-rasa. Nggih pancen lebih senang kesenangan dunia, karena pancen menghibur temenan. Orang ini masuk kan wa ilaina yurja'un ya supaya kembali jasa balasan ya. Pun wa qul fil kitabi Ibrahim. Ceritakan Muhammad kepada umatmu dalam Al-Qur'an bagaimana kabar ceritanya Nabi Ibrahim. Iki bayang Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan diolah-olah. Nabi Musa sing paling kata nih, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi lainnya detik-detik. Sekilas diberitakan Nabi, tapi Nabi Ibrahim boten. Nabi Musa gitu, berulang-ulang diceritakan. Keranten nopo, keranten luar biasa Nabi. Termasuk Nabi Ibrahim.
Karena dari Nabi Ibrahim ini lah contoh keluarnya para rasul, keluarnya para keturunan. Ceritakan kepada Nabi, innahu kana siddiqon nabiyya. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang siddiq, siddiq mubalighun, fisiddiq. Puncak kejujuran, kebenaran. Nabi yang menjadi nabi. Irqala li abi ya abadi. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim ini terkenal menjadi nama Khalilullah. Napa kok Nabi Ibrahim selalu diceritakan sejak pemuda, sejak si enem ini pun sudah ahli ibadah, ya dong. Mencari kebenaran di tengah-tengah umat yang tidak tauhid, yang hilang tauhidnya yang telah disiarkan oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Jadi ketika orang-orang banyak menyembah matahari, bintang, patung, Nabi Ibrahim banyak mikir. Jadi Nabi Ibrahim telah berpikir, masa ini disembah? Kayak Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah jahiliyah, Nabi Muhammad nyingkirkan Jabal Nur. Jadi apa? Uzlah. Jadi ketika orang-orang bersenang-senang, para aulia Allah niki malah nyingkir. Lek bulan panjenengan pas ini pesta tentang rakyat nyingkir apa tambah milok. Ini sudah tenda ini kan. Karena apa lagi sudah tenda ini pesta rakyat di lapan manis. Jadi setiap kali kita selalu ini hiburan. Tempundi-pundi bukit nyingkir. Termasuk Nabi Ibrahim itu selalu ada pesta perayaan besar. Berhala didandani, dimasak no sembarang, dibeleng no sembarang. Nabi Ibrahim mikir. Ini lek wong tidak lek orang hatinya ada cahaya ilah, gak senang. Kalau dia senang loh, kalau gak senang khawatir dia ada yang kehusuan, lek senang ya melanggar. Jadi pokoknya orang iman itu gak senang. Pokoknya enek kemaksiatan gak senang pasti orang iman. Seandainya melok di kubur krono terpaksa cuma pingin mengaruhi api sakit boten. Tapi lek enggak ada pingin mengaruhi api berarti iman kulolan panjenengan enggak benar. Lama sholli ala Muhammad. Kayak contoh wali songo niku robo kok sambil gending barang. Kalau pingin ngaruh lek kula pingin ngaruhi nopo terpengaruh. Oh aku nasional ngaruhi. Bentuk ngaruhi malah tambah nikmat. Tambah nambah semangat. Berarti iman ini gak benar. Paham nggih? Jadi enggak usah nyalah kula jenengan, paham nggih? Bukan nyalah orang lain. Kula jenengan ketika ada pelanggaran syariat. Kula jenengan kok menikmati berarti Allah tidak memberikan iman sing sak temen. Maka diberi dinamakan innahu kana siddiqon nabiyya. Makanya wayakinan shodiqo, keyakinan yang benar. Jadi nopo iman sing enek kekurangan panjenengan ini, lek berada di tempat yang enggak diridhoi Allah, secara otomatis kekurangan panjenengan enggak nyaman. Paham ya? Persis kayak HP, lek pas tempat enggak kena sinyal, langsung enggak kena gitu. Terus nopo? Di iman kita yang ngoten. Ya iman sing teman. Berarti kalau jenengan lepas tempat gak diridhoi Allah kok nyaman, berarti sinyale imane kawin. Lawa sholli ala Muhammad. Dimikir ya, Mbak, kalau jenengan mikir ya, dia angen-angen dhewe. Ya Allah, aku nang masjid ya penak, tapi di tempat kayak itu kok yo podo ya. Paham ya? Yo kok podo. Jadi di sini namanya kalau jenengan hati-hati ya ngoten. Medeni ya ngoten niku. Khawatir Allah ini tidak memberikan sing keyakinan sing benar. Lah Nabi Ibrahim ini luar biasa mulai dari nomor. Sudah memandang pemandangan yang tidak enak. Jadi Nabi Ibrahim selalu berdoa, mencari kebenaran. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ini menemukan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah patung, matahari, sedaya ini dia ingin manfaati. Terus nampak tersifati Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kok dulu suruh diceritakan terus tentang Quran? Gini kan Nabi Ibrahim contoh Nabi Ibrahim ini tengah ini pancen gak ada kecintaan selain Allah. Paham?
Tengah ini Nabi Ibrahim ini gak ada kecintaannya kecuali kepada Allah. Kan konsumen bulan panjenengan setiap bulan Idul Adha dicontohkan. Makanya Nabi Ibrahim dari pas bulan Idul Adha ini kambing ini niku 1000. Kambing ini 1000, sapi ini 300, unta ini 100. Bertahun korban kambing 1000. Unta 100, sapi 300 bertahun. Dan ini ku yang dikenakan Nabi Ibrahim ditanya, wahai Nabi Ibrahim, nopo jenengan kok diangkat jadi kekasih Allah? Ternyata sebabnya diriku, karena tidak ada hati saya cinta kepada lain kecuali kepada Allah. Maka nopo mawon dunia Nabi Ibrahim dintek, kangge korban ibadah ke Allah. Bahkan Nabi Ibrahim kan sesumbar. Seandainya ada apa yang saya cintai, pasti saya korban. Seandainya saya memiliki anak kan. Ini kan jadi dua anak Nabi Ibrahim ini. Cerita ini tentang Quran, tentang surah Maryam. Seandainya saya punya anak pun, tidak punya anak waktu itu. Bayang orang tidak punya anak pasti dambaannya adalah, impiannya adalah ketika punya anak pasti ini kok melebihi dari segalanya. Ketika punya anak, pas dua anak pasti palingnya anak. Bahkan saya seandainya diberi anak, kalau Allah diperintahkan korban, saya korbankan. Kenapa? Karena sudah tertanam tengah hati ini, gak ada kecintaan kepada yang lain. Jadi itu sebab pertama, Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasih Allah. Sebab kedua Nabi Ibrahim ini tidak pernah menyusahkan tentang apa yang telah dijamin oleh Allah. Dunia sing digada, sing dimiliki niku. Boten nate dipikir, yo boleh ente, yo boleh enggak berhasil, lek tambah tambah boleh enggak tambah meningkat. Enggak pernah mikir niku. Lek kulan panjenengan kan pasti mikir. Duwe-duwe yo mikir sekiranya gante, lek enggak duwe-duwe mikir sekiranya oleh Bu. Pasti gak lepas dari niku. Kalau dengan lek duwe-duwe sekiranya meningkat atau paling tidak enggak kalau kan orang. Tapi yang gak duwe yang mampu sekiranya oleh itu mikir terus, padahal itu harus ditanggung Allah. Dan sedangkan Nabi Ibrahim gak pernah mikir itu. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Jadi itu yang dinamanya wa ala rabbihim yatawakkal. Jadi orang-orang yang hamba-hamba Allah itu adalah yang pasrah kepada ini. Yang kedua Nabi Ibrahim, urusan yang telah diurus oleh Allah gak pernah ikut campur. Kebetulan banyak kan ngabur-abur. Ya seru saja nih. Kalau dia didengarkan benar nih. Rizki urusannya Allah. Diuperi yang nopo yang kaya nih. Enggak diuperi yang bagian kaya nih. Cuma kalau didengarkan nih dikekek inti. Oh nang ini ikhtiar yang enggak usah soro-soro. Oh nang ini inti. Ikhtiar. Ya biasa mawon betul. Kayak manuk nih. Nanti manuk sambat. Pokoknya betul. Golek yang nopo signifikan jadi kayak pikiran nih. Tempundi kalau bikin dengan sekiranya hasil. Gak usah sambat deh. Oh kata, kudu pinggir embong yang usaha kakak sih pinggir embong gak maju. Enten maju sedoyo nomor ke pinggir embong yang kita dolan. Ini ya kan boten mas, boten di. Ini mau ngambil di mana nih kalau bikin dengan diajak nih. Pasrah mau urusan yang telah diurus oleh Allah. Sing nomor 3 Nabi Ibrahim ini setiap hari yang tentang. Setiap hari ini ngundang dijamu di Nabi Ibrahim. Kira-kira perlahan banyak iso nih. Kita enggak kesel-kesel terus gitu. Jadi kita istimewa Nabi Ibrahim. Bayang dong, sekuat nih maka nih enggak main-main Quran ini memberikan contoh waqur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon. Nabi yang luar biasa kejujurannya, kebenarannya, kesainannya. Qala li abi, ternyata ketika dakwah kepada bapaknya itu ulama sepakat paman azar. Niku namanya paman. Lek teng Arab niku ora boleh teng agama niku paman itu diidentikan posisinya bapak. Namanya bapak itu mbak Pari. Oh, sedih. Namanya bapak itu apa? Ini sih mengatakan tarikh. Fa'inna lo yalpun.
Niki yang namanya apa? Yang namanya beda-beda ulama gitu, tentang nyikapi bapak asli ini nopo boten. Tapi tafsiran itu paman. Ya, bapak asli ini Islam. Ini sih mengatakan azan itu bapak asli. Ya abadi nopo lima tak budu la yasma'u wa la yusru wa la yuni anka syai'a. Wahai bapak, opo kok sampean nyembah apa yang tidak bisa mendengar? Kau nyembah patung sing mahat, pamane Nabi Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim ini sing mahat, sing nopo sing gawe. Jadi enggak tanggung-tanggung Nabi itu. Jadi sing produksi itu Tuhan. Jadi enggak balikan abot, paham nggih? Keluaran panjang ojo putus asa, nek tengah-tengah keluarga keluaran panjang gak genah, terus gak dakwah boten. Tinggal di cerita-cerita Nabi, gitu kan? Kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi Musa di tengah-tengah Fir'aun. Dan boten. Jadi keluaran panjenengan, mentang-mentang keluarga gak apik, terus keluaran panjenengan gak mau dah. Karena iman itu tidak memandang, termasuk hadis ini. Termasuk mazalat anta minal aslabi thahira ilal arhamil fahira. Tidak akan pernah pindah atau akan pindah dari tulang kekir sing suci menuju rahim sing fahira. Jadi li'annal makna at-tahira min safahil jahiliyah. Wa in kanu kufaron illa ba'da bisa dikati Nabi Ibrahim, Nabi Azhar itu tidak nyata kekufarannya sebelum keutusnya Nabi Ibrahim. Dan ini dinamakan apa? Jadi orang Nabi Ibrahim ini berdakwah ke keluarganya kiabat sing pundi bapak ini sing produksi, sing gawe patung. Lho nopo apote? Wong sing gawe dhewe iki toko lah, toko besar. Toko ulama ini orang